Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tariza Putri Tawakalni, NIM 4101419053 dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang metode garis lidik dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Kali ini saya akan mengambil contoh soal permasalahan program linear, yaitu fungsi tujuan sama dengan Z sama dengan F, X, Y sama dengan 3X min 2Y. Kemudian kendala-kendalanya ada 4, yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 6, X plus 2Y kurang dari sama dengan 8, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Langkah yang pertama kali kita lakukan adalah membuka aplikasi GeoGebra. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi GeoGebra. Langkah selanjutnya yaitu menentukan terlebih dahulu daerah visibelnya dengan menuliskan kendala-kendala pada permasalahan di kolom sini, di kolom kiri atas. Kita masukkan kendala yang pertama yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 6. Kemudian kendala yang kedua yaitu X plus 2Y kurang dari sama dengan 8. Kendala yang ketiga yaitu X lebih dari sama dengan 0. Dan kendala yang terakhir adalah Y lebih dari sama dengan 0. Kita tunggu dulu. Maka yang akan muncul pada koordinat kartesiusnya berbentuk grafik seperti pada gambar ini. Nah, maka kita akan memperoleh daerah visibelnya yang diarsir. Nah, kemudian kita bisa menambahkan supaya garis-garis ini, garis-garis kendalanya itu ada label atau ada namanya. Maka kita inputkan di sini kendala yang pertama, yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 6. Kemudian kita setting, kita ubah terlebih dahulu kurang dari sama dengannya diubah dengan sama dengan. Kita setting nama menjadi value. Ini kita ubah. Sama dengan. Nah, kemudian kita inputkan kendala yang kedua yaitu X plus 2Y kurang dari sama dengan 8. Kita lakukan hal yang sama, yaitu mengubah settingannya.
Yang semulanya nama kita ubah menjadi value. Kemudian kita ubah tanda kurang dari sama dengan menjadi sama dengan. Maka, tampilan yang akan muncul adalah daerah visible dengan garis-garis kendalanya beserta label namanya. Kemudian, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita membuat fungsi tujuan. Fungsi tujuannya. Fungsi tujuan dari permasalahan yang kita ambil tadi, kita input ke kolom ini, yaitu 3x min 2y sama dengan k. Maka akan muncul garis hitam. Nah, maka kita akan bisa menggeser-geser garis tersebut. Nah, ini merupakan garis litiknya. Nah, kita bisa ubah skalanya yang awalnya 5, min 5 dan 5, kita ubah menjadi 0 dan 20. Nah, sepertinya belum mau berubah. Tidak apa-apa, kita akan langkah selanjutnya kita akan memberi titik pada pojok-pojok. Pada titik pojok kita akan memberi nama pada titik-titik pojok. Angka yang pertama yaitu kita klik intersect untuk membuat titik antara dua garis. Nah, dan yang terakhir sudah titik 0,0. Sepertinya belum mau diklik, tapi tidak apa, kita coba ulang menggunakan mengklik intersect dan belum mau ternyata. Kita coba lagi.
kita ubah dulu skalanya yang tadi. Menjadi 0 dan 20. Tapi ini kenapa tidak bisa di mungkin kita ubah lagi intersectnya. Nah, titik D sudah muncul. Kita ubah namanya titik D menjadi titik A. Rename titik A, kemudian titik C menjadi titik B, titik B1 menjadi titik C, dan titik A1 menjadi titik D. Nah, sehingga kita dapati daerah visible dengan titik-titik pojok yaitu A, B, C, dan D, dan juga garis selitiknya. Nah, garis selitiknya ini kita bisa menggeser-geserkan. Nah, kita bisa menggeser-geserkan. Namun, untuk sementara ini, garis selitik yang kita miliki, skalanya belum bisa diubah. Kita akan coba lagi. 0 dan 20. Nah, sip. Sekarang sudah bisa muncul 0 sampai 20. Nah, skala kita kan bisa kita geser-geser. Nah, sepertinya kita akan ubah lagi skalanya supaya bisa sampai pada titik D. Kita ubah 20. Nah, kita ubah skalanya 20 sampai dengan 20. Nah, sehingga ketika kita menggeser, maaf, kita salah dalam menyeting. Kita ubah lagi min 20 sampai 20. Nah, sudah muncul.
maka kita akan bisa menggeser sehingga sampai pada titik D. Nah, langkah yang selanjutnya setelah kita sudah mempunyai titik-titik pojok A, B, C, dan D, dan kita juga sudah memiliki garis selidik, maka langkah selanjutnya adalah mencari titik maksimum dengan cara menggerakkan garis selidik. Nah, kita lihat mulai dari titik D. Titik D merupakan titik minimumnya, kemudian titik maksimumnya adalah saat mencapai pada titik B, yaitu titik 6,0. Nah, titik maksimum yaitu di titik B ketika mencapai titik 6,0. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahannya, saya minta maaf. Terima kasih.